much for all the speaker and commentators and pride to the participant. Aduh, ini saya ada perkara sikit jatuh-jatuh ini. Jadi karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kawan-kawan. Dan perlu saya katakan bahawa you can to use English, Malay language and bahasa Indonesia. You boleh campur-campur pun tak apa-apalah. Kita semua faham bahasa tu. Mau English, mau Malay, mau bahasa Indonesia. Tapi excuse me, jangan guna bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab. I don't know about it. Jadi kita guna 3 sajalah. Malay, Indonesia atau English boleh. Mix pun tak apa-apa. Okay, right now we go to the second agenda, the short video of ALM. Kalau orang Malaysia bilang menjemput lah, kita menginvite, mengundang Pak Gustav Feriza SHMH. Jadi NSH di sini sarjana hukum, MH Master Hukum atau Magister Hukum, Senior Lecturer Esa Unggul Universiti Jakarta Indonesia. Time is yours, sir. Silakan Pak Gustav. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Izin saya sudah kirim PPT ke... Oh ya, Kang Indah mungkin boleh bantu share screen Kang Indah untuk Pak Gustav. Boleh diguna. Kang Indah, you copy me ya. You get the PowerPoint from Pak Gustav ya, Kang Indah. Dikirim ke mana, Pak? Oh, berarti you belum dapat ke? Coba saya lihat Pak Gustav, karena Kang Indah belum juga dapat nombornya dari Pak itu ya, Pak Wasis kemarin. Oke, ini saya coba lihat punya Pak Gustav hantar dekat saya itu right, kejap ya. Oke, mana satu ya? Mungkin belum Pak Gustav, boleh hantar kepada kita, ke saya atau ke Indah, biar kami bantu share screen. Nah, saya pun belum mendapat Bapak punya itu. Ya, oke. Sambil jalan mungkin boleh di WA Pak Reza, alamat email siapa Pak Indra? Sudah. Siapa? Bapak WhatsApp saja ke saya, boleh Pak? Saya sudah komunikasikan Bapak barusan. Coba Bapak lihat dekat WhatsApp. Wait a minute. Hold on. Bentar ya. Bapak boleh hantar kepada WhatsApp itu sahaja. Oke, hold on. But if you want to share to my email pun boleh. Saya sudah hantar dekat chat box my email. Therefore, the participant you can to share your question in chat box or direct to my email address. Sebab kadang-kala ada student tak enak hati nak tanya pada lecturer, dia hantar email. Jadi saya bacalah dengan nickname. Hold on. Okay. Reza. Sudah dikirim, sedang jalan. Oke. On the way. Ya. Oke, sekarang saya lihat kita tak usah terikat dengan PPT. Saya hanya ingin bercerita tentang bagaimana ya. Tapi paling tidak PPT sebagai panduan saja, bahwa kalau kita berbicara tentang advokat di Indonesia, di dalam Undang-Undang Advokat itu nomor 8 tahun 2013 ada jelas dikatakan advokat adalah orang yang memberikan profesi atau berproses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Itu bahasa undang-undang tentang definition advokat di Indonesia. Nah, mungkin sama dengan di Malaysia atau di negara manapun bahwa untuk bisa menjadikan advokat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di satu negara. Nah, di Indonesia sejak beberapa dekade belakangan ini terasa memang saya sendiri sebagai advokat, kalau bilang senior ya senior, agak termasa risih ya melihatnya perkembangan advokat sekarang ini, karena mohon maaf begitu mudahnya menjadi advokat di Indonesia. Jadi coba kita nanti cari perbandingan bagaimana di Malaysia. Karena apa? Dahulu ketika saya ingin menjadi advokat itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, di mana kita sebelumnya harus mengikuti beberapa ujian batch pertama untuk sebelum menjadi advokat.
Kemudian ada ujian kedua untuk mengikuti sebagai advokat. Nah, sebagai tahap pertama itu kita disebut sebagai praktisi pengacara atau pengacara praktek. Yang SK-nya itu, izinnya itu, permitnya dari Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah. Nah, setelah kita berpraktik beberapa lama, barulah kita bisa mengajukan diri sebagai advokat di Indonesia ini. Itu sebelum berlakunya masa Undang-Undang Advokat tahun 2003 Februari. Nah, sekarang ini orang mengambil profesi advokat itu kebanyakan ingin kemudahan. Jadi berbeda dengan dulu masa lalu itu. Nah, sekarang belum lagi banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui tidak kurang dari ada 100, kurang lebih 150 organisasi advokat di Indonesia. Iya, yang terdaftar ya di Kementerian Hukum dan HAM. Wow. Dan sesuai dengan undangan advokat ini, mereka boleh merekrut advokat bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Nah, dengan banyaknya organisasi advokat ini, sehingga saya melihat kurangnya kontrol, lemahnya kontrol dari pemerintah. Begitu mudahnya orang untuk mengikuti proses sebagai seorang advokat. Padahal di undang-undang sudah jelas ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Termasuk bagaimana kurikulum pendidikan sebagai seorang advokat yang harus dilalui, berapa jam pelajaran, dan bagaimana materi atau modul-modul yang diberikan kepada para calon advokat. Nah, yang miris lagi, yang sedih lagi, yang membuat saya agak sedih adalah banyak ini yang pensiunan yang sudah selesai pensiun, baik pensiunan dari kepolisian, dari tentara, dari manapun, karena merasa masih energik dan masih punya semangat hidup, mencoba beralih sebagai advokat. Nah, ini tentunya yang membuat kita juga agak miris sebagai advokat yang memang dari awal memang berprofesi sebagai advokat, bukan sebagai pelarian ataupun sebagai apa namanya ya, untuk mengisi kekosongan waktu karena sudah pensiun, kan seperti itu Pak Reza ya. Nah, ini yang membuat juga akhirnya banyak persoalan hukum di tengah masyarakat yang juga pada gilirannya itu berkaitan erat dengan cara-cara atau praktek advokat di dalam dan di luar pengadilan. Nah, selalu advokat itu berlindung di balik hak immunity. Nah, bahwa hak immunity di dunia advokat di Indonesia ini tidak serta-merta bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam praktek sehari-hari. Jadi tidak sebebas-bebasnya. Nah, ada peraturan perundang-undangan yang memang mengatur dalam ruang gerak seorang advokat ya. Kalau kita lihat law reference tadi ya, di dalam, coba kita lihat di slide ketiga. Dalam slide ketiga ini ada law reference. Nah, law reference inilah beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengikat advokat dalam melakukan tugas prakteknya sehari-hari. Bahwa di dalam dunia advokat Indonesia, advokat itu dikenal sebagai istilahnya officium nobile, profesi yang terhormat. Nah, bagaimana menjalankan profesi terhormat ini? Tentunya seorang advokat itu dituntut untuk mempunyai integriti. Di dalam undang-undang dan juga beberapa peraturan lain seperti kode etik advokat ini sudah diatur jelas dan tegas hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Nah, meskipun di dalam undang-undang juga ada immunity yang diberikan kepada advokat, bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, tetapi apakah itu menjadi serta-merta dalam pelaksanaan tugas seorang advokat sehari-hari?
Nah, tentunya ini harus kita kaji lebih mendalam bagaimana seorang advokat benar-benar bisa diharapkan sebagai seorang officium nobile. Karena tugas seorang advokat itu ya sama, fungsinya adalah sebagai penegak hukum. Jadi kalau di Indonesia, Pak Reza, Pak Bahrin, ada istilah maju tak gentar membela yang bayar. Nah, tidak harus selalu advokat itu harus berorientasi kepada money oriented, karena di dalam undang-undang sendiri dan juga ada undang-undang bantuan hukum bahwa ada kewajiban advokat juga untuk memberikan dharma baktinya ataupun tugas mulianya kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, yang marginal. Nah, itu diatur juga di dalam Undang-Undang 18 2003 maupun Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Nah, jadinya bahwa seorang advokat tetap harus mempunyai sense of responsibility, ya, rasa tanggung jawab terhadap keadilan masyarakat, di mana dia tidak serta-merta menjalankan profesinya berdasarkan bayaran semata. Inilah sebenarnya tugas utama seorang advokat. Disinilah akan timbul letaknya kalau saya bilang di mana hak imunitas itu tuh ya, imunitas tadi bisa diberlakukan. Kadang-kadang sering terjadi bahwa dalam menjalankan prakteknya karena dia dibayar, seorang advokat lupa. Nah, karena lupanya itulah kemudian banyak timbul case-case, ya, banyak timbul perkara-perkara yang melibatkan advokat itu sendiri. Nah, ini nauzubillah dzalik, mudah-mudahan kita semua ini yang hadir dalam ruangan Zoom ini dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkanlah dari praktek-praktek seperti itu. Walaupun itu semua menggiurkan. Nah, dari beberapa case yang coba saya tampilkan pada kesempatan hari ini, coba kita bisa lihat ada beberapa sampel case. Mungkin kita bisa Next lihat slide. ya, next slide. Oke, next slide Kainda. Nah, ini ada saya sebut memang ada nama lengkap karena memang sudah ada di dalam jejak digital, di mana ini seorang advokat, dia melanggar kode etik advokat, ya, bagaimana berhubungan dengan klien sesama teman sejawat. Nah, akhirnya diadukanlah pada Peradi. Nah, ini perlu saya informasikan juga bahwa di Indonesia ini Peradi ini adalah sebuah organisasi advokat yang menaungi beberapa advokat. Ada 3, Pak Reza, Pak Barin, dan Pak Sumardi. Peradi ini ada 3 organisasi untuk khusus Peradi saja, dengan menggunakan nama yang sama, logo yang sama. Dan kita akan bingung, ini si advokat ini bergabung di bawah asosiasi apa. Nah, saya sendiri kebetulan adalah sebagai pengurus atau dewan pengawas di Asosiasi Advokat Indonesia, Indonesian Bar Association. Ini AAI ini adalah juga salah satu pendiri dari Peradi. Jadi sejarahnya sebelum Undang-Undang Advokat lahir ada, dan tahun 2003 itu ada 8 organisasi advokat. Nah, di antaranya adalah Asosiasi Advokat Indonesia. Ada 2 yang besar, yang kedua adalah IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Nah, menjelang lahirnya Undang-Undang Advokat Indonesia, ke-8 organisasi ini menghimpun diri. Nah, namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. Nah, KKI inilah yang kemudian melahirkan kode etik advokat Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat Indonesia. Nah, berangkat dari itu lahirlah Undang-Undang Advokat, di mana semua organisasi tadi sepakat membentuk satu wadah tunggal, single bar. Nah, single bar ini kemudian disepakati bersama, jadilah yang namanya Peradi, hanya satu Peradi. Tetapi kemudian berjalan waktu, timbul perpecahan di dalam organisasi yang single bar ini. Terbentuklah 3 organisasi.
pasca pecahnya Peradi, bermunculan pula lah berbagai macam organisasi advokat yang lain yang semuanya berlindung di balik kebebasan berserikat dan berkumpul menurut undang-undang di Indonesia. Nah, dan itu kemudian disahkan oleh Mahkamah Agung mengenai pembentukan organisasi advokat tersebut. Dan mereka banyak terdaftar di berbagai macam perkumpulan tadi. Nah, ini juga yang sangat menyulitkan bagaimana untuk penegakan hukum terhadap advokat-advokat yang bermasalah, yang mengedepankan tadi maju tak gentar membela yang bayar, seperti saya bilang tadi kan, ya pada sehingga banyak menabrak-menabrak. Nah, kita bisa lihat di salah satunya mungkin kalau kita ingat Populer nih Pak, ada ya bakso. ya ini Ada terkenal dengan pengacara bakpao. ya bakpao. Tabrak tiang listrik Sahabat yang keluar listrik tiang bengkak, lain. benjol kepala sebesar bakpao. Tapi kemudian ditengarai bahwa apa yang dilakukan itu sebuah sandiwara, sebuah kedok saja untuk menutupi kliennya itu Setia Novanto pada waktu itu kan. Nah, apa namanya kasus ini kemudian terus bergulir dan akhirnya yang bersangkutan juga dijatuhi hukuman. Kalau Terakhir ini ini, sudah jadi pengacara lagi Pak ya? Sudah jadi nah guru. ini termasuk gurunya para pengacara dari kantor beliau ini banyak lahir pengacara-pengacara hebat ya. Tapi sayang juga beliau tersandung juga satu peristiwa Sekarang sudah boleh membela lagi ya Pak? Saya lihat di newspaper. Ini kalau kita melihat daripada undang-undang advokat, kalau advokat itu terkena sanksi atau pidana yang hukumannya di atas 4 tahun itu bisa diberhentikan ya. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan oleh profesi secara tetap karena diantaranya dijatuhkan pidana yang 4 tahun atau lebih. Nah, kita tahu ini Profesor Otto Kaligis ini atau Pak Oce Kaligis kenalnya itu dijatuhkan cuma 10 tahun penjara. Tapi apakah kemudian mekanisme ini dijalankan oleh organisasi advokat yang menaunginya, ya kita nggak tahu nih beliau ini bernaung apakah di bawah Peradi atau di bawah organisasi advokat, karena ada 100 lebih organisasi advokat yang terdaftar di Republik Indonesia ini. Tapi kalau regulasi pemerintah yang menerbitkan Kementerian Kehakiman atau Mahkamah Agung? Ya, jadi begini Pak, kalau regulasi tentang advokat itu diatur oleh Undang-Undang Advokat yang diterbitkan oleh pemerintah tentunya ya. Nah, untuk praktik sehari-hari itu Mahkamah Agung banyak mengeluarkan surat edaran terkait dengan diantara juga tentang advokat itu sendiri. Nah, jadi secara regulasi Pak Otto mestinya tidak boleh lagi tidak bertindak boleh sebagai berpraktek lagi ya. Cuma kan kalau penasihat hukum boleh Pak ya? karena begini, seharusnya kalau dia sudah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman di atas 4 tahun, maka secara hukum by law seharusnya dia sadar diri bahwa saya tidak boleh. Iya. Jadi soal etik Pak ya. Nah, ini karena tadi hakim itu kembali kepada masalah etik juga. Nah, ini gambar-gambar case tadi. Nah, ada satu lagi kasus yang menarik juga ini yang terakhir ini saya coba angkat Lukas. Nah, Lukas ini sempat dijatuhi hukuman di tingkat pertama, kemudian dibanding, tapi kemudian akhirnya dibebaskan oleh Majelis PK, peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Ini agak menarik case ini artinya bahwa terkadang antara penegakan hukum sebagai seorang advokat dengan kondisi di lapangan ini seringkali tidak inherent atau tidak berbanding lurus. Nah, kita ambil contoh Lukas ini pada waktu tingkat pertama KPK mengajukan dia sebagai tersangka, kemudian ditahan oleh KPK dan divonis bersalah oleh pengadilan karena dianggap menghalang-halangi penyidikan KPK. Nah, tapi kemudian yang bersangkutan melakukan upaya hukum sampai demikian akhirnya ya di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibebaskan.
Nah, begitu juga sebenarnya Profesor Kaligis sudah berupaya melakukan upaya hukum sedemikian rupa, tetapi tetap putusan terakhir yang setelah berkekuatan hukum tetap beliau tetap dinyatakan. Nah, ke semua case yang ada seperti ini sebenarnya sebuah sampel saja bagaimana seorang advokat dalam menjalankan tugas itu tidak bisa melabrak rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun ada hak immunity di situ, ada hak imunitas, tapi bagaimana hak imunitas ini bisa dilaksanakan oleh seorang advokat tanpa juga harus melupakan rambu-rambu yang ada tadi. Nah, oleh itulah saya katakan bahwa di slide terakhir ini mungkin bisa kita lihat Pak Gumilang. Nah, ini law enforcement implementation-nya bahwa jelas seorang advokat itu ada monitoring, ya pengawasan. Kebetulan saya adalah sekretaris Dewan Komisi Pengawas di Asosiasi Advokat Indonesia. Kita bertugas mengawasi bagaimana perilaku kerja para advokat, ya agar lebih mengedepankan pertama adalah nurani, kemudian baru kemudian logika, yang ketiga baru kemudian adalah yang lain-lainnya. Nah, enforcement-nya adalah bahwa penegakan hukum ini jelas dilakukan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh baik lembaga atau advokat sendiri maupun dari lembaga-lembaga lain. Nah, ada penindakan juga yang dilakukan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tadi seperti yang case tadi yang ada. Jadi tidak hanya klien sendiri bisa melaporkan advokatnya karena ditelantarkan, atau sesama rekan sejawat juga bisa melaporkan sesama rekan sejawat. Nah, ini semua sebenarnya berkaitan juga apakah di situ ada immunity, apakah sesama rekan sejawat boleh melaporkan. Ya, ini berpulang kembali kepada cara advokat tersebut dalam melakukan prakteknya sehari-hari. Kira-kira begitu. Nah, ya, jadi buat saya tidak ada hukum tanpa moralitas. Kira-kira begitu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hebat, betul ini Pak Gusta ini senior advocate karena time management-nya aja pun bagus banget. Bapak betul-betul menggunakan 27 menit dari 30 menit. Keren. Hebat ini. Oke, sebagai boleh nampak ya, Bapak? Very clear with the apa ini red and grape juga lah. Okay, good. Okay. Alright. Jadi terima kasih Bapak Reza. Ya. Sama. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya, saya pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya. This is my first time macam Bapak Reza sebut tadi. Dan saya cukup kagum dan dengan usaha ini dari Bapak Reza yang menghubungkan semua pensyarah lecturer di ASEAN, ya, supaya bukan saja kita dapat membina silaturahim, tapi kita juga dapat berkongsi pengalaman. Ya, dan saya rasa banyak saya dapat belajar tadi, ya, daripada Bapak Gusta tadi, ya. Dan saya lihat bahawa dalam isu ini kebanyakan kita mungkin berbeza istilah saja, tetapi konsep dan tujuannya sebenarnya sama. Nah, jadi untuk pada petang ini saya ingin berkongsi, ya, mengenai tajuk ini, the immunity of advocate and solicitor in Malaysia, ya, mengenai isu immunity peguam di Malaysia, ya. Okey. Jadi konten saya ialah pertamanya saya akan menerangkan mengenai legal profession, ya, di Malaysia, ya. Kemudian apakah hak kita dan juga tanggungjawab kita sebagai peguam di Malaysia. Dan kemudian secara khusus, ya, sebab tajuknya ialah immunity. Jadi saya akan secara ringkas kita membincangkan isu immunity peguam. Di Malaysia ini disebut peguam, ya, peguam. Ya. Lawyer peguam, ya, di mahkamah, dan adakah mereka boleh
disaman oleh pelanggan mereka, oleh klien, ya, disebabkan oleh negligent kecuaian. Dan juga kemudian kita bercerita secara khusus mengenai solicitor client privilege, dan sedikit saya akan masukkan mengenai about client personal data. Ya. Jadi seperti saya sebut tadi lah, saya dapati my observation is as such that di Malaysia, Indonesia, walaupun istilahnya berbeza, tapi secara umumnya kita sebenarnya berbicara mengenai perkara yang sama. Dan di Malaysia, seperti mana yang diketahui, kita banyak tradisi kita adalah daripada England, ya, sebabkan oleh faktor-faktor sejarah, dan oleh itu di Malaysia ini peguamnya dikenali sebagai advocate and solicitor. Ya, peguam bela adalah advocate, peguam cara adalah solicitor. So kita mengenali diri kita sebagai peguam bela dan peguam cara, ataupun dikenali sebagai advocate and solicitor. Tetapi ini hanyalah untuk the legal practitioner, mereka peguam yang mengamalkan undang-undang yang praktis di High Court of Malaya. The High Court of Malaya ini adalah merangkumi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, ya, seperti Perlis, Kedah, Selangor, Johor, Melaka dan sebagainya. Untuk rakan-rakan di Sabah, ya, mereka adalah advocate in Sabah di bawah ordinance yang berbeza. Begitu juga dengan advocate in Sarawak, ya. Jadi peguam bela dan peguam cara di advocate and solicitor di semenanjung Malaysia in the High Court of Malaya, kita tidak boleh mengamalkan undang-undang di Sabah ataupun di Sarawak, ya. Dan akta kita adalah Legal Professions Act 1976, iaitu adalah mengenai advocate and solicitor High Court of Malaya. Jadi untuk tujuan hari ini, petang ini, saya akan lebih memfokuskan kepada advocate and solicitor in the High Court of Malaya, peguam bela dan peguam cara. Jadi akta itu, undang-undang tersebut, hukumnya yang merangkumi segala perkara mengenai advocate and solicitor itu adalah Legal Professions Act 1976, dan Legal Professions Act 1976 itu secara khususnya memberikan kuasa kepada Majlis Peguam, the Bar Council, untuk to come out with to draft rules, ya, untuk mengawal selia segala kelakuan ataupun kondak peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Sebab itu kita ada Legal Profession Practice and Ethical Rules, kita ada Legal Profession Publicity Rules dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya, ya, sebagai seorang peguam, kita adalah secara automatiknya akan menjadi ahli kepada Malaysian Bar, dan Malaysian Bar ini akan diuruskan, dikawal selia oleh Bar Council. Dan kita ada juga di bawah Legal Professions Act ini, iaitu Legal Professions Qualifying Board. Ini adalah satu badan yang mengawal selia qualification, ya, of a person yang hendak menjadi peguam. Jadi kalau kita hendak menjadi peguam, contohnya daripada Malaysia, apakah bentuk qualification yang kita perlu ada, universiti mana yang di-recognize. Kalau kita balik belajar di England contohnya, atau di New Zealand atau di Australia, contohnya degree apa dan juga daripada universiti mana. Itu semua ditentukan oleh Legal Professions Qualifying Board. Dan hal-hal mengenai disiplin, hal-hal mengenai urusan discipline matters daripada oleh legal professions ini diuruskan oleh satu badan yang independen, that is the Legal Profession Disciplinary Board. Dia adalah badan yang independen, ya, in the sense that dia ni bukan government department. It is not part of the Malaysian Bar, tapi dia consists of the experts in the area. Contoh, ada yang mewakili the judiciary, ada yang mewakili the bar dan sebagainya. Ini semua adalah termaktub di bawah Legal Professions Act. Dia adalah statutory bodies, ya. Dan tadi saya rasa Bapa Gusta juga sudah bercerita mengenai bagaimana seorang itu boleh menjadi advokat di Indonesia. Jadi di Malaysia ini ada 3 cara. Cara yang paling biasanya ialah the ordinary common, ialah seperti biasa kita belajar undang-undang di universiti dan kita graduate, kita dapat kelulusan ijazah sarjana muda, ya, and then kemudian kita we do 9 months pupillage, and then kita become advocate and solicitor. Itu cara yang paling biasa, dan ini adalah cara untuk mereka yang berwarga negara Malaysia.
Tapi kita ada dua cara lagi yang sekarang semakin sukar untuk kita menjadi peguam melalui cara itu. Yang keduanya ialah special cases di bawah Section 18. Ini adalah untuk peguam-peguam luar negara, yang mana peguam Malaysia hendak melantik peguam luar negara untuk mewakili pelanggan dia di Malaysia untuk satu kes. Maka dia boleh memohon di bawah Section 18, tetapi the test is that dia mesti membuktikan bahawa dia mempunyai pengalaman dan kelayakan undang-undang di dalam satu bidang yang tidak dimiliki oleh mana-mana lawyers in Malaysia. Jadi sebabkan the test is as such, maka semakin hari semakin sukar ya untuk kita dapat masuk melalui Section 18. Ya. Kalau kita semua dapat lihat ya, kes yang paling terbaru ialah kes our Datuk Sri Najib ya, when they tried to bring in a barrister at a Queen Counsel from England untuk mewakili kes dia, maka mahkamah telah menolak kerana mahkamah mendapati bahawa apa yang Queen Counsel itu ada dimiliki oleh peguam di Malaysia, maka tak perlu kita hendak mengambil peguam daripada England. Dan yang ketiga, kita ada juga Special Admission Certificate of the Peguam Negara of the Attorney General, di mana Attorney General boleh mengeluarkan satu sijil untuk menerima masuk ya mana-mana orang sebagai peguam. Tetapi setakat ini Special Admission Certificate of the AG ini walaupun dianya ada di bawah Legal Professions Act, tetapi tidak pernah lagi digunakan oleh peguam negara. Okay, jadi seperti yang saya sebut tadi, lepas kita belajar, ya, kita call to the bar, kita masih lagi memerlukan practicing certificate in order for us to practice. Tadi kalau saya dapat faham daripada apa yang Bapak Gusta cerita tadi ialah even kalau sebagai seorang lecturer masih lagi boleh practice as a lawyer. Am I correct? Betul tak? Ya, betul. Boleh. Kalau dia kaki tangan kerajaan, dia tak boleh. Oh, Ya. ya. Tetapi di Malaysia, ya Bapak, silakan Bapak Reza. Ya, kalau di Indonesia pensyarah itu kalau dia adalah kaki tangan kerajaan ataupun di sini disebut PNS atau ASN, aparat sipil negara, tak boleh dia harus bersara dulu. Okey. Di Malaysia ini ialah kita memerlukan practicing certificate sijil amalan, dan salah satu syarat utama untuk mendapat practicing certificate ialah kita mestilah full time sebagai lawyer. Jadi kita tidak boleh contohnya macam saya call to the bar juga. Saya pun pernah jadi advocate and solicitor, tapi sebab saya full time lecturer, saya tidak boleh mendapat practicing certificate, so that saya tak boleh menjadi practicing lawyer. Itu saya nampak beza di Malaysia dan Indonesia ya. Okey. Right. Jadi seterusnya ya, sebagai advocate and solicitor, kita juga dikenali sebagai authorized person ya, advocate and solicitor dengan practicing certificate kita authorized person, maka kita mempunyai hak untuk mengamalkan perkara-perkara yang biasanya dijalankan oleh seorang peguam. Jadi contohnya kita boleh appear in all courts of in Malaysia ya, dan dikata di antara seorang peguam dan peguam yang lain tidak ada perbezaan. There is no differentiation between a lawyer and another lawyer. Meaning that kalau hari ini kita call to the bar dan kita ada practicing certificate, kita boleh appear dalam the highest court. Kalau kat Malaysia ini adalah Mahkamah Persekutuan Federal Court. Ya, tak perlu kita ada syarat yang lain, contohnya perlu menunggu 5 tahun ke atau 10 tahun practicing dan sebagainya. Tidak ada. Ya, between one lawyer and another lawyer there is no differentiation. Itu yang diperuntukkan. Oleh itu, jika ada mana-mana pihak yang menjalankan tugas, menjalankan perkara-perkara yang biasa dijalankan oleh seorang peguam, mereka ini kira sebagai unauthorized person, maka mereka boleh diambil tindakan ya, sama ada dipenjarakan ataupun dikenakan denda ataupun kedua-duanya. Dan no unauthorized person itu termasuk juga peguam. Peguam yang mana bila mereka tidak ada practicing certificate for that particular year ya, mungkin dia lambat nak renew practicing certificate ataupun dia lambat dia tidak buat atas sebab-sebab tertentu, maka pada ketika itu walaupun dia adalah advocate and solicitor tapi dia sudah menjadi unauthorized person sebab dia tidak ada practicing certificate, dan pada masa itu dia tidak boleh pergi ke mahkamah ya, dia tidak boleh attend to the client ya, sebab itu adalah perkara yang biasa dilaksanakan oleh seorang peguam.
Okey, dan sebagai seorang peguam, ya, macam juga betul seperti Bapa Gustav kata tadi, tujuan utama kita menjadi peguam sebenarnya to serve the public. Jadi saya selalu beritahu pelajar saya, kalau hendak menjadi jutawan, dia kena tukar profession. Ya, to become a lawyer is to serve the public. Itu perkara pertama. Dan kenapa kita pergi ke mahkamah? Kita pergi mahkamah untuk for justice. Itu adalah tujuan utama. Jadi walaupun kita ini mewakili pelanggan kita dan walaupun kita mesti do our best to serve our client, tetapi tugas utama kita ialah kepada mahkamah sebagai officers of the court. Jadi dalam keadaan di mana contohnya walaupun kita ada satu bukti ataupun ada satu latest development of the law yang against our case, kita sebagai officers of the court masih perlu submit this kepada mahkamah. Ya, oleh itu kadang-kadang berlaku konflik sebab klien ini dia tidak faham, dia tidak belajar undang-undang, dan of course klien ini dia hendak kita melaksanakan apa arahan dia, apa yang dia believe, ya. Tapi kita sebenarnya bukan sahaja menjadi peguam kepada pelanggan, kita juga adalah members of the bar, dan paling utama kita adalah officer of the court yang mana kita perlu membantu mahkamah dalam mendapat keputusan yang tepat, keputusan yang adil, ya, dari segi what we call this in accordance with the law, in accordance with the rule of law. Jadi itu tugas utama, dan yang paling penting, ya, seorang peguam itu mestilah pada setiap masa menjaga dignity of the profession. Itu tugas kita. Jadi ia bukan hanya antara perhubungan antara seorang peguam dan anak guam dia and the client, tetapi juga ada di situ ada interest of the court and ada interest of the profession. Ya, dan kita pun faham dalam masa keadaan sekarang ini, klien itu bukan hanya man on the street, tapi klien itu juga mungkin menjadi a mega company, syarikat yang besar, international company, yang mana bukan senang kita nak mendapat klien tersebut, dan our professional fees is high. Tapi dalam masa yang sama kita harus ingat, kita bukan hanya mempunyai tugas kepada klien tersebut, tetapi juga kepada mahkamah dan juga kepada profession. Ya. And then oleh itu isu immunity in the court ini menjadi sangat dekat, ya, sangat penting. Isunya ialah bolehkah seorang peguam itu diambil tindakan oleh pelanggan, oleh klien dia, ya, sama ada disebabkan the client merasakan peguam itu tersebut telah pun cuai dalam kerjanya, ataupun klien tersebut memang benar-benar telah cuai. Ya, jadi seperti mana saya sebut tadi, di Malaysia kita sangat rapat dengan England, ya, profession kita, the tradition of our bar is tradition of England. In fact, dalam legal profession side itu ada satu peruntukan, ya, di bawah section 11. Jika kita tidak layak menjadi seorang peguam di England, maka kita tidak layak menjadi peguam di Malaysia. Itu standard kita. Jadi kalau di England dahulu, barrister di England dia berbeza sikit dengan Malaysia. Di England dia adalah split profession. Dia ada solicitor dan dia ada barrister. Tapi di Malaysia kita fuse. Seorang peguam itu adalah advocate dan dia juga adalah solicitor. Kalau dahulu di England, maka pada ketika itu masyarakat memerlukan seorang barrister itu diberi immunity daripada diambil tindakan oleh anak guam, oleh klien. Sebab apa? Sebab tadi kita dah sebut tadi ada konflik, ya, bila kita antara duty kita to the court and duty to the client. Jadi dalam keadaan begini, kalau seorang peguam itu tidak diberikan satu immunity, maka mereka akan sentiasa berjaga-jaga. Mereka akan sentiasa watch their back, ya, dalam menjalankan tugas mereka, sebab mereka takut nanti dia akan diambil tindakan. Ya, tetapi pada tahun 2000 dan ke atas, di mana what we call the rise of the law of negligence, pandangan masyarakat di England sudah berbeza. Ya, mereka mahukan seorang peguam itu melaksanakan tugas mereka dengan satu tahap yang tinggi, duty of care, ya, yang tinggi, yang mana kalau seorang barrister itu gagal melaksanakan tugas mereka, maka mereka haruslah diambil tindakan. Jadi secara ringkasnya, di barrister dekat England sekarang sudah tidak ada lagi immunity in court, dan dia boleh diambil tindakan oleh pelanggan. Jadi di Malaysia ini, seperti mana saya sebut tadi, kita bukan barrister, tapi kita adalah advocate and solicitor.
ya, maka kita adalah advocate and solicitor sebab kita adalah fused profession. Jadi oleh itu maka diputuskan oleh mahkamah bahawa di Malaysia ini walaupun nama kita adalah advocate and solicitor, tetapi status kita hanyalah seperti solicitor di England. Jadi kita bukan seperti di barrister di England. Ya, jadi oleh kerana di England solicitor pun sebenarnya tidak pernah ada privilege, jadi tidak pernah ada immunity. Maka di Malaysia ini, ya, advocate and solicitor, peguam bela peguam cara, tidak ada immunity di mahkamah. Maka pelanggan mereka boleh mengambil tindakan ke atas kecuaian yang dilakukan oleh peguam bela dan peguam cara. Dan dia bukan sahaja terhad kepada mahkamah, tetapi dia juga kepada segala perkara dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang peguam. Ya, sebab kita ada contractual relationship dengan our client. Jadi kita boleh dikira sebagai telah pun breach our contract, ya, kita pun telah dikira sebagai tidak kompeten dalam melaksanakan tugas kita. Tetapi kita harus ingat bahawa mahkamah juga memutuskan bahawa kita tidak ada duty to be right. Seorang peguam tidak mempunyai satu tugas untuk sentiasa betul. Ya, kita hanya ada satu tugas untuk exercise reasonable care. Jadi kita kena ada tugas untuk memberikan pendapat undang-undang yang betul dari segi undang-undang dan sebagainya. Tapi kita dari segi hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan dan sebagainya, kita there's no duty to be right. Macam itulah. Dan terutamanya kalau kita dah explain, kita dah terangkan kepada pelanggan kita, klien kita, tapi klien kita masih insisted kepada kita untuk melaksanakan tugas tersebut, bila kita dah buat, dia tak boleh datang balik and saman kita dengan mengatakan kita telah cuai dan sebagainya. Okey, dan di bawah satu heading yang baru ini, aspek yang baru ialah di isu solicitor client privilege. Ya, isu solicitor client privilege yang di Malaysia ini kita ada satu section, iaitu section 126 subsection 1 of the Evidence Act, Akta Keterangan 1950, yang mana dia adalah memfokuskan di mana seorang peguam itu menjadi seorang witness, saksi, ya, dan pada ketika ini seorang peguam tidak boleh no advocate should anytime be permitted to disclose any communication made to him by or on behalf of his client for the purpose of his employment. Ya, jadi segala komunikasi dia dengan pelanggan, ya, terutamanya legal advice, ya, maka kita tidak boleh meminta peguam tersebut untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut, ya, they are not permitted to disclose. This is section 126 sebab ini adalah dikira sebagai solicitor client privilege. Ya, jadi dalam section ini juga bukan sahaja mengenai perhubungan khidmat nasihat kepada pelanggan, tapi juga dengan third party dalam menguruskan hal-hal mengenai pelanggan tersebut, ya. Contohnya kita ada independent expert witness, ya, dan sebagainya. Dan privilege ini berterusan, ya, after seorang peguam itu telah pun tamat menjadi peguam kepada pelanggan tersebut. Dan bagi pihak pelanggan pula, mereka adalah protected di bawah section 129, ya, maka tidak ada siapa pun boleh memaksa, ya, pelanggan itu untuk memberikan confidential communication antara dia dengan lawyer tersebut, ya. Okay. Dan saya sertakan satu dua kes-kes yang baru, ya, di mana pada tahun 2020 ada kes yang menyatakan bahawa solicitor draft work, ya, kerja-kerja draft kita tu juga termasuk dalam solicitor client privilege. Ya, it's not only the end product, tapi our draft. Selagi mana draft work peguam ini, ya, merupakan contohnya merupakan dia punya legal advice, ya, selagi mana dia belum lagi di-disclose, selagi itulah dia masih lagi termasuk di bawah solicitor client privilege. Okey, dalam di kes New Lake Development, ya, dia adalah kes baru. Bank statement, ya, antara because dalam legal firm kita ada juga client account. Client's money is client's money. That's why dia ada account khas dia, client's account, and the office dia ada account dia, which called office account. Jadi bank statements, ya, mengenai duit apa yang masuk daripada office account kepada client account, apa yang masuk ke client account, itu tidak termasuk di bawah privilege, ya, tidak termasuk bawah privilege kerana itu diputuskan oleh mahkamah sebagai bukan satu bentuk legal advice, ya. Rekod duit keluar masuk itu bukan satu bentuk legal advice,
ya, dan oleh itu dia hanyalah sebagai satu ledger entry dan dia tidak termasuk sebagai solicitor client privilege. Okey, dan section 126 tadi saya sebutkan bahawa kita ada hak untuk tidak menyerahkan communication kita kepada with our client kepada authority itu. Dia ada hadnya sebab tidak ada privilege yang absolute. Dia ada hadnya. Dan had yang pertama, of course, di bawah section 1261, bila pelanggan kita sendiri bagi dia punya kebenaran. Ya, unless the client give his express consent, kalau pelanggan kita sudah bagi consent, maka kita tidak lagi termaktub bawah that privilege. Dan seterusnya ialah jika communication tersebut dibuat ada for illegal purpose, ya, for illegal purpose. Dan jika nombor keduanya, any fact observed by advocate and solicitor of his employment showing that any crime or fraud has been committed. Ya, kalau any crime or fraud has been committed yang mana kita sedar, maka kita juga tidak ada privilege tersebut. Dan apa yang dimasukkan dengan B ini, fraud or has been committed, ini telah dijelaskan oleh mahkamah ya, pada kes 2020 Salcom dan Tan Sri Datuk Tajudin Ramli. Dia kata ini termasuklah willful blindness. Ya, bila kita peguam secara intentionally tutup satu mata lah, tak nak pandang bahawa apa yang dia buat itu adalah in commission of crime, ataupun kita reckless, kita cuai di mana reasonable competent advocate and solicitor would recognize that as in furtherance of fraud or crime, tapi kita tak sedar, itu juga termasuk. Dan juga knowledge of circumstances, di mana kita sendiri tahu, an honest advocate and solicitor dia tahu bahawa itu sebenarnya adalah a crime or a fraud. Maka dalam keadaan tersebut kita sudah tidak ada lagi protection. Ya. Okey, dan juga di Malaysia kita ada satu akta ini sebutnya Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, ya, di mana privilege yang saya sebut tadi itu tidak terpakai. Ya, section 14 subsection 1 subsection A ini telah melampaui privilege clients lawyers privilege, ya, sebab kita sekarang sudah pun menjadi reporting institution di mana bank negara boleh datang ke legal firm actually untuk buat audit, dan juga kita kena memberitahu mereka, ya, report kepada mereka jika ada transaction yang diperlukan. Kita tidak lagi boleh cite what we call this solicitor's client privilege, ya. Okey, dan juga di bawah section 47, ya, High Court Judge boleh make order investigation into money laundering, ya, which require advocate and solicitor to disclose information. Ya, so kita tidak lagi ada boleh hide di bawah immunity. Dan ini juga adalah kes yang terbaru juga, Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, what we call this Inland Revenue Department, ya, the income tax, ya, and Bar Malaysia. So di mana Bar Malaysia telah cuba untuk mendapatkan maklumat mengenai pelanggan-pelanggan, ya, pelanggan-pelanggan di legal firm, ya. They want to have right of access and audit of clients' account maintained, or what we call a fishing expedition, ya. They just want to enhance dia punya what we call this tax base. Maka dalam keadaan ini, maka Mahkamah Persekutuan atau Federal Court dan Highest Court telah kata bahawa tak boleh, ya, itu sudah pun cuba untuk mengatasi section 126, maka tak boleh, ya, kecuali kalau memang pelanggan tersebut ia telah diinvestigate oleh dalam siasatan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, ya, ada Inland Revenue Board, ya. Tapi kalau mereka bukan dalam siasatan, it's just whereby the income tax they want to enhance, to broaden their database, maka dalam keadaan tersebut tidak boleh, ya. Maka dia tidak boleh mengatasi section 126, ya. Alright, dan ini juga satu section yang perkara yang baru, ya, iaitu clients personal data. So di Malaysia ini kita ada what we call it data protection, Personal Data Protection Act. Ya, Personal Data Protection Act ini adalah satu data yang mana kita menjaga personal data atau data peribadi seorang citizen Malaysia, ya. Dan ini juga in furtherance of the right to privacy, ya, yang termaktub di bawah Federal Constitution. Jadi menggunakan cara yang sama juga, ya, income tax try to contact Genting Malaysia Berhad, ya, and they try to get the information about their customers,
not to investigate any particular customers, but to get the information about the customer. So ini apa yang court kata fishing expedition. Jadi court telah cite kes yang sebelum ini dan mengatakan tidak, maka data di bawah Personal Data Protection Act itu, sebab dia menjaga right of privacy di bawah Federal Constitution, maka tidak boleh mendapatkan maklumat. Walaupun kes ini bukan mengenai seorang peguam, tapi saya berpendapat kes ini boleh juga terpakai kepada seorang peguam. Maksudnya di Income Tax Department dia tidak boleh contact legal firm untuk mendapatkan client's personal data, sebab dia adalah covered by Solicitor's Client Privilege dan juga dia adalah covered by the Personal Data Protection Act and Article 51 of Federal Constitution, kecuali dia adalah dalam bentuk siasatan. Jadi itu adalah keadaan di Malaysia dan saya rasa dia tidak jauh berbeza daripada keadaan di Indonesia, sebab kita sebenarnya sama saja walau di mana kita berada. Our main thing is to serve the public and to uphold the rule of law. Jadi sekian terima kasih. Okay, very good sharing. Kita kena pergi ke question answer for the fourth agenda. Dalam email saya ada beberapa question sudah masuk. Saya akan bacakan pertanyaan ini untuk Pak Gustaf maupun untuk Encik Bahrain. Tapi nanti kawan-kawan di Zoom boleh juga kalau mau tanya direct by lips, mau bicara langsung boleh, mau kirim lewat di chat box boleh. Sekarang saya baca saja dulu yang sudah di email saya. Pertama untuk tentu the first speaker, nanti selepas dijawab oleh kedua-duanya, saya mengundang kawan Bapak dari dari Batam nanti boleh memberikan pembahasan dari persepsi Bapak Pak Sumardi nanti, Pak Dr. Sumardi selepas pertanyaan ini dijawab, Bapak boleh menambahkan perspektif dan boleh menambah jawab juga atas pertanyaan ini ya. Kalau ada yang belum. Pak Wasis itu. Pak Wasis, selamat siang Pak Wasis. Oh sudah ada, senior brother. Selamat siang. Mantap, senior brother. Salam Pak, tidak salah Bapak memperkenalkan nih Pak Gustaf, mantap nih Pak. Iya. Itu kalau di dunia persilatan advokat udah sama ini udah 30 tahun Pak. Garang gitu. Saya mau minta ditraktir nanti Pak kapan-kapan. Oke, Pak Gustaf, ini pertanyaan dari Farhan. Jadi nomor 1 dia, Pak Gustaf cukup bagus presentasinya ya, betapapun studi kasus tapi cukup bisa mendapat insight bagi saya. Oke, ini dia tanya gini, sebahagian masyarakat di Indonesia kurang percaya pada advokat karena masalah sederhana bisa jadi rumit karena kepentingan mereka. Malah sudah jadi rahasia umum kalau advokat sering dalam tanda kutip nih kerjasama ketika menangani suatu perkara yang kalau di ranah hakim yang nakal ada komisi yudisial. Bagaimana dengan advokat? Apakah hanya diawasi oleh asosiasi mereka sendiri? Nah, itu pertanyaan satu, Pak ya. Kemudian saya ambil satu lagi dari Bu Marni ini. Saat ini ada kasus Sambo yang sangat lama prosesnya sampai orang memberi kepanjangan Sambo sampai bosan. Ya, di mana pengacara berganti-ganti untuk almarhum Joshua sampai 3 kali ganti atas inisiatif polisi atau keluarga. Apakah lazim pengacara boleh diganti-ganti dalam waktu yang sangat berdekatan? Apakah ada syarat dan apakah pengacara itu boleh mengajukan kerugian atas pencabutan yang sifatnya mendadak itu? Nah, itu 2 pertanyaan saja yang saya baca karena masa terbatas. Sekarang
kepada Encik Bahrain. Nanti selepas dijawab Pak Wasis boleh kasih pandangan, nanti Pak dari Batam, dari Nagoya juga. Ini Pak Wasis ada kawan kita dari University Nagoya Batam, ini universitas baru. Tadinya mereka ini sekolah tinggi dan lain-lain, Pak Dr. Sumardi Noto Utama SH. Oke, ini pertanyaannya dari siapa ya? Dari Tri ya, dia nickname-nya guna Tri saja. Very interesting, sangat menarik presentasi Dr. Bahrain. Nah, di Indonesia ada advocate yang quote and quote buka lapak dia kata. Jadi maksudnya dia membantu masyarakat yang alami berbagai case tiap hari, tak payah bayar, katanya tak perlu bayar, termasuk artis lah, orang-orang yang tak ada uang, orang-orang miskin. Ya, dia dikenali di sini Hotman Paris Hutapea. Dengan mungkin yang dimaksud dengan kopi Joninya itu ya. Dia kadang memberi advice pada pihak yang berlawanan dengan yang melapor pada dia, padahal dia boleh menjadi advokat kepada yang berlawanan dengan bayaran yang mahal. Tapi dia kata, saya sudah sangat kaya, saya tidak lagi mencari happy dan happiness dari uang. Nah, adakah fenomena macam itu di Malaysia atau malah lebih banyak lagi? Artinya tak perlu payahlah cari pahala je lah atau apalah. Jadi ini macam mana itu nanti ya. Kemudian nomor 2 dari Nia ini, dia kata sepengetahuan saya di Malaysia advokat dan notaris, orang Indonesia bilang notaris itulah yang buat agreement apa segala itu adalah orang yang sama. Di Indonesia itu tak boleh advokat sekaligus menjadi notaris. Dia adalah profession yang berbeza dan tidak boleh pada satu orang yang sama. Dia tanya, kalau berlaku konflik atau bisnis konkurensi yang dia buat agreement apa segala notaris ini, apa dia pula yang dapat siasat? Apakah dia juga boleh membela dirinya sendiri? Macam mana itu? Itu 2 pertanyaan masing-masing dijawab dalam 5 menit sahaja. Nanti saya akan mengundang Dr. Wasis dan juga Dr. Sumardi memberikan insight yang lain masing-masing 10 menit sebagai komentator selepas jawaban ini. Silakan dimulai dari Pak Gus. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi, bagaimana pengawasan terhadap advokat? Bahwa undang-undang advokat sudah jelas mengatur mengenai pengawasan tersebut. Meskipun di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengawasan advokat itu dilakukan oleh sebuah komite atau komisi yang dibentuk oleh organisasi advokat itu sendiri. Namun demikian, ada peran aktif masyarakat yang dituntut di dalam hal ini, di mana masyarakat juga bisa melaporkan seorang advokat apabila dalam pekerjaan atau prakteknya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan yang sering terjadi, ada laporan antar sesama advokat sejawat, antara klien dengan advokatnya. Jadi pengawasan itu juga tidak serta-merta hanya menjadi tanggung jawab daripada sebuah institusi atau lembaga pengawas di dalam organisasi advokat sendiri. Masyarakat juga bisa memberikan berkontribusi terhadap pengawasan tersebut. Nah, kalau terkait dengan kasus Sambo, saya melihat masalah gonta-ganti pengacara. Nah, ini sebenarnya kembali berpulang kepada si klien itu sendiri. Bahwa kita harus melihat dulu hubungan hukum antara advokat dengan klien itu adalah hubungan kerjasama, perikatan
Nah, kita tahu standar hukum perikatan adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Kalau kesepakatan sudah tercapai, tidak terpenuhi, tidak akan mungkin sebuah perjanjian itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi hubungan kuasa antara klien dengan advokat itu harus dipandang sebagai hubungan kuasa dalam sebuah perjanjian. Nah, apakah gonta-ganti dibenarkan? Ya sah-sah saja, karena memang antara advokat dengan kliennya tidak ada kenyamanan. Nah, boleh-boleh saja diganti dalam waktu dekat segala macamnya. Tapi ini kan kemudian akan menimbulkan pertanyaan, kenapa, ada apa, kok diganti gonta-ganti, ya kan begitu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, ya boleh, itu haknya klien atau haknya advokat sendiri untuk mengajukan lagi-lagi kepada tadi kesepakatan dan kenyamanan dalam kerja bersama tersebut. Nah, kenapa harus gonta-ganti? Ini sifatnya adalah kasuistis, tidak bisa diserta-merta digeneralisir secara umum bahwa gonta-ganti pengacara itu dalam waktu dekat adalah sebuah ketabuan atau tidak diperbolehkan. Lagi-lagi ketika pengacara atau advokat tadi atau peguam di Malaysia yang dibilang tadi oleh Pak Barin membuat sebuah komitmen dalam sebuah surat kuasa, tentunya ada komitmen lain yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Di antara mungkin adalah komitmen tentang pembayaran fee segala macamnya. Nah, saya kebetulan juga kenal baik dengan para pengacara Sambo ini karena banyak kan adalah junior saya, termasuk pengacara yang dari Joshua yang diganti-ganti itu juga junior saya. Intinya kenapa diganti karena tadi ketidaknyamanan dalam hubungan tadi kan, dalam kesepakatan kerjasama tadi. Nah, inilah yang membuat antara advokat dengan klien itu harus ada kesamaan dulu. Ketika si klien merasa nyaman memberikan persoalan hukumnya kepada advokat dan advokat juga merasa nyaman untuk bekerja bersama dengan klien tadi dalam rangka penegakan hukum tadi, saya pikir ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian untuk jawaban tersebut. Baik. Lalu ya kalau ada ganti kerugian itu bisa saja dimintakan. Contoh kayak si pengacara Mbak Pau tadi kan, dia tuntutlah sekitar 1 triliun kan untuk bayar lawyer fee-nya dia. Tetapi itu belum pernah diperjanjikan sebelumnya, sehingga ya ditolak gugatannya di pengadilan. Kalau misalkan pernah diperjanjikan bahwa Anda punya kewajiban bayar saya sekian, gitu kan. Tapi ketika Anda tidak memenuhi, berarti adalah uang prestasi. Kan itu ranahnya, sesimpel itu. Demikian, terima kasih. Ya Pak, ini saya pula mau mengaitkan sedikit. Kalau yang menjadi anak guam ya, kalau di Malaysia itu berarti yang dibantu itu klien. Kalau klien istrinya, apakah suaminya kalau advokat boleh menjadi membantu hubungan langsung suami istri begitu? Boleh saja. Artinya yang tidak boleh itu kalau misalkan hakim atau jaksa dalam suatu perkara litigasi di dalam perkara pidana atau di persidangan dia memeriksa si tersangka yang mempunyai hubungan langsung dengan. Oh iya. Kalau hakim nggak boleh Pak ya, pengacara boleh Pak ya. Yang penting yang bayar atau yang benar gitu Pak ya. Oke, Pak Bahrain, Pak pula panggil Pak. Encik Bahrain sekarang. Boleh saya panggil Bapak. Boleh saja panggil Bapak. Tak ada masalah. Boleh. Sebab di Malaysia kalau dipanggil ibu itu berarti ibunya dia, bukan istrinya, Bapak. Jadi panggilnya Encik ini, Encik Bahrain. Silakan sebelum Pak Wasid bagi komen. Okey. Mengenai isu kepercayaan kepada lawyers, trust pada lawyer, ini sangat universal lah. Jadi kalau kat Malaysia ini, kita jangan terkejut kalau orang kata kita hendak belajar sebagai law ataupun peguam, mereka kata satu kaki dalam neraka. Jangan terkejut itu. Dan juga kalau kita lihat Shakespeare kata let's kill all the lawyers. Tetapi orang tak baca habis. Shakespeare sambung, because lawyers are the defenders of the truth. Itu tugas kita. Ya, kadang-kadang kenapa ada persepsi negatif kepada peguam? Sebab peguam sendiri menghantar negative signal. Kita sendiri atas kecohan kita, macam Bapak Gustaf sebut tadi, kita terpaksa ada juga di Malaysia ada disciplinary board
ya, dan serupa juga dengan Ustaz. Sepatutnya seorang peguam yang mana mereka faham undang-undang, mereka tak sepatutnya melanggar undang-undang. Tapi itu tidak berlaku. Ya, maka sebab itu kita tidak boleh salahkan masyarakat bila mereka ada satu issue of trust kepada peguam. Sebab bila mereka baca surat khabar, they read the news, they look at the TikTok and so on, kan? Dia nampak tingkah laku seorang peguam yang tidak mereka gemari, ya. Jadi seperti mana di Indonesia, Malaysia juga, maka kita boleh membuat komplain kepada discipline board, dan discipline board mempunyai kuasa yang besar. Termasuklah mereka boleh struck off a lawyer, okay, or suspend the lawyer daripada practice. Itu satu benda yang cukup besarlah. Tetapi saya rasa kita kena lihat peguam ini, kita kena main peranan supaya kita akan terus menjadi the honesty warrior. Kita bukan the assassin of the warrior, ya. Kita bukan gun for hire. Kita bukan gun for hire, tapi kita ada tools for justice. Itu peranan kita untuk kita buat. Yang keduanya, dia bertanya mengenai kes panjang pengacara. Sebelum saya menjawab, boleh saya tanya soalan? Saya tidak faham pengacara itu apa, ya Bapak? Jadi kalau di sini mungkin advocate itu kan peguam acara tu. Tapi di another side dia ada lagi notarial, jadi dia tidak jadi dia kalau di Malaysia itu dipanggil prosecutor. Prosecutor. Tim ataupun dalam bahasa Malaysia timbalan pendakwa raya. Jadi kalau di istilah kita ini sedikit tambahan Pak Bahri, sorry I interrupt. Di dalam pengadilan persidangan pidana, criminal court, we call penasihat hukum. Di dalam hukum acara penasihat hukum, counselor at law. Kalau di luar pengadilan itu bisa disebut advocate or pengacara, kira-kira begitu. Oke. Jadi maksudnya pengacara ini bukan orang yang pergi ke mahkamah, ya? Ya. Pengacara disebutnya kalau di dalam persidangan adalah advokat, kalau di criminal court sebutnya penasihat hukum. Okey. Jadi dia adalah lawyer lah, dia adalah seorang peguam, Jadi kalau pada saya kes panjang ini biasa, ya, biasa sebab hierarchy of mahkamah itu berbeza-beza. Ya, ada mahkamah dia membicarakan mengenai isu-isu fakta, evidence. Ada mahkamah hanya membicarakan isu-isu undang-undang, the issues of law dan sebagainya. Dan itu tidak lagi termasuk dengan kes-kes di mana mungkin Bapak Gustav biasa, ya, di mana kes itu tidak boleh dilaksanakan sebabkan tertentu. Ada masalah kesihatan, evidence dan sebagainya, ya. Dan kalau ada rayuan, ada appeal, lagi panjang, ya, benda tersebut. Kata nombor. Okey, dari segi membantu itu, di Malaysia kita sebut sebagai pro bono, ya. Kita memang ada semua peguam diwajibkan, ya, untuk kita serve di Legal Aid Center, pusat bantuan guaman. Jadi kalau seorang peguam itu dia tidak hendak serve di bantuan guaman, maka dia kena bayar yuran. Ya, so itu memang ada, di mana kalau kita layak di Legal Aid Center ini, kita akan mendapat khidmat guaman yang percuma. Itu memang ada. Dan saya rasa berbalik kepada isu kepercayaan tadi, salah satu cara kita untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kita ialah melalui legal aid, melalui memberikan khidmat masyarakat, memberikan khidmat nasihat undang-undang yang percuma. Ya, itu satu cara forward. Tetapi kita harus ingat, lawyers pun need to pay our bills. Ya, kita pun nak kena bayar bil juga, ya, itu juga. Dan seterusnya tadi soalan mengenai advocate and solicitor and notary public. I rasa dekat Malaysia, notary public, commissioner for oath, dia boleh menjadi orang yang sama, tetapi the disciplinary board dia hanya mempunyai bidang kuasa jurisdiction over advocate and solicitor sahaja. Ya, dia tidak boleh lain daripada itu. Kalau ada kekecuaian, ya, dari pihak commissioner for oath ataupun notary public, maka rakyat boleh the public can take actions dekat ada avenue. Tapi tadi satu soalan daripada Pak Reza, ya. Pak Reza bertanya tadi, jika saya dapat faham, adakah seorang isteri boleh diwakili oleh suami? Kalau di Malaysia ini blood relationship bukan penghalang untuk seorang itu menjadi peguam, kecuali jika dia adalah melibatkan hal-hal yang mempunyai kepentingan. Jadi kalau dia sebagai suami contohnya, dia boleh mewakili isteri dia, tapi kalau dalam kes isteri dia itu dia ada kepentingan, kepentingan dari segi keuangan, daripada hak dia dan sebagainya, maka dia tidak boleh mewakili isteri dia. Tapi kalau tidak ada kena-mengena, contohnya isteri dia ada kes dengan kawan di pejabat dia,
maka suami itu boleh mewakili isunya. Tidak ada no hindrance to the blood relationship unless you have the interest. Itu saja Pak Rizal. Baik, thank you very much for smart answer. Right now, Yeah. Dr. Wasis sebelum Bapak Sumardi dalam masa 10 minit lebih kurangnya, apa Pak Wasis nak bagi titah ni? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini mohon maaf nih, multitasking sambil menguji juga magister hukum soalnya. Oh iya. Ya, jadi Ya. ada Jadi- ini konsentrasi Saya kenalkan kejap Pak Wasis. Saya kenalkan kejap Pak Bahrin. Dr. Wasis ini dia dulu Dean Faculty of Law dari Esa Unggul. Jadi dia senior lagi. Jadi dia boleh sambil melihat tesis pun boleh cakap terus. sambil Orang menguji. hebat ini. Jadi sini Orang sini hebat ini. sini bicara. Nah, ini. Iya Pak. Baik. Mangga. Baik, terima kasih ya. Jadi kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pandangan karena yang ada di sini nih senior saya kalau kita bicara tentang dunia advokat ya, lawyers ya. Jadi kayak Pak Gusta ya, itu terus juga di sini ada Cik Muhammad Bahrin, ini sudah malang melintang lah di dunia advokat. Nah, kalau saya mungkin junior saja kalau advokat, karena begitu selesai jadi dean baru saya dapat izin advokat kan gitu. Tapi begini, intinya kalau saya perhatikan bahwa dari apa yang tadi disampaikan, saya sangat setuju ya dari beberapa hal yang kelihatannya mengemuka, terutama mungkin catatannya di Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya kalau di Malaysia, Cik Muhammad Bahrin ini itu single bar ya? Boleh ulang soalannya Pak? Ya. Single bar. Kalau di Malaysia itu model organisasi advokatnya itu single bar. Oh, kita ada 3 bar. Satu ada yang 3 juga, multi bar High juga. Court of Malaya di Semenanjung, satu lagi di Sabah, satu di Sarawak. Oh begitu. Oh. Tapi dia secara geografis, jadi secara pembagiannya secara geografis ya. Pembahagiannya disebabkan oleh sejarah Pak. Dahulu sebelum kita ada Malaysia, di Sabah dan Sarawak mereka sudah ada bar dia sendiri. Jadi sekarang ni di Semenanjung ini, peguam Semenanjung ini tidak boleh menjadi peguam di Sabah dan Sarawak. Itu disebabkan oleh sejarah dahulu lah. Ya. Oh, jadi ada teritorinya juga ya. Nah, ya. jadi Pak Wasis tambahan sedikit, Malaysia itu ada hari kemerdekaan 31 Agustus, ada hari Malaysia yang bergabungnya Sabah Sarawak itu. Gitu. Ya. Oke. Artinya begini, yang saya mau sampaikan terutama ini catatan buat di Indonesia tentunya ya, karena kita multi bar. Ini persoalan-persoalan di advokat itu kan kadang lebih kepada tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gusta juga yang menyentuh kepada masalah-masalah etik ya. Nah, padahal kode etik itu dibuat oleh organisasi advokat ya. Nah, sementara kalau kita lihat ini kan jadi bermacam-macam ya sekarang ini terpecah-pecah seperti itulah ya. Nah, 100 lebih Pak Wasis. Gimana? 100 lebih. 100 lebih. Ya. Makanya, jadi dari sisi pengawasan pun jadi agak sulit nanti. Nah, yang kedua dari hulunya kita bicara tentang pendidikan hukum itu sendiri ya, karena saya ya mau tidak mau harus arahkan juga ke sana ya selaku akademik. Yang saya perhatikan sekarang pendidikan advokat itu ini tidak seperti dulu barangkali ya, apalagi zaman Pak Gusta dulu ya, itu kan sangat berbobot lah ya. Nah kalau sekarang ini online pun bisa lulus Pak ya. Nah jadi maksud saya melihat dari sisi memang kan kalau kita di dunia ini kalau terutama di negara-negara common law ya itu ya mungkin Malaysia juga salah satu itu yang namanya pendidikan lawyer ya advokat itu ya
Sebentar. Pak, izin sebentar aja. Saya boleh lagi bicara di seminar sedikit aja. Boleh ya? Kalau saya intinya tolong dicatat ya, Pak Ali Gunawan. Catat itu semua masukan bagus sekali gitu. Ya. Nah, cuma nanti saya setuju dengan Pak Dr. Marconi. Ini tolong yang nomor 2 itu nanti dirubah. Ya, permasalahan nomor 2. Itu kekuatan dari surat edaran aja ya. Pak Marconi, mohon maaf Pak Marconi, Pak Kaprodi. Ya, siap. Terima kasih. Nah, inilah susahnya kalau dibagi-bagi begini kan. Nggak apa-apa. Dipahami, Pak. Dipahami. Ya. Jadi kembali lagi ya, tadi saya melihat inti persoalan di advokat ya, terlepas dari isu immunity ya, kan tadi sudah banyak dibahas, tapi kalau kita lihat di negara-negara terutama yang common law ya, itu sangat sulit sebenarnya pendidikan untuk menjadi seorang graduate law ya. Nah, karena memang dia basisnya kompetensinya itu lawyering ya, seperti di Amerika apa itu memang basisnya lawyering. Kenapa begitu sulitnya ya? Dia membutuhkan prerequisite misalnya contoh GPA gitu ya. Kalau dia di Malaysia mungkin juga ada ya semacam inian, kalau di kita TPA lah gitu ya, dengan skor yang agak tinggi. Terus bahasa demikian juga. Nah, dengan kondisi seperti ini menunjukkan profesi ini benar-benar kalau di bahasa kita itu officium nobile kan begitu. Nah, jadi tentu ya pembekalan terhadap keilmuan maupun juga bukan hanya keilmuan tapi juga kompetensi dan juga etika ya itu juga harus sangat tinggi. Nah, memang dalam posisi seperti ini harusnya advokat terutama yang senior nih Pak Gusta ya selaku pengurus atau mulai berpandangan terhadap pendidikan khususnya PKPA kita ya itu harus diinikan lagi Pak, diperketat lagi itu begitu ya supaya kejadian-kejadian seperti ini juga salah juga kemarin kejadiannya justru yang paling menonjol senior memberikan contoh tidak baik ya. Nah, ini jadi saya sih masih berharap gitu ya dengan di sini kan tokoh-tokoh kita juga banyak juga ya yang bisa mengembalikan lagi marwah para advokat kita ya supaya tidak terjadi hal-hal yang dan itu bisa dimulai dari hulunya tadi soal pendidikan di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum ini yang harus dilihat. Kira-kira itu dulu Pak, saya baik, mau ada makasih. komen. Pak Wasis, thank you very much. Terima kasih, mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa. Tidak Ustaz, apa-apa. Arigato gozaimasu. Arigato. Ya. Ini kalau Pak Wasis orang Korea dia tak tahu apa terima kasih ya. Oke. Dr. Sumardi Noto Utomo SH, Bapak masih di tempat boleh guna waktu 10 menit maksimum. Dari Batam, Nagoya University Batam. Masih ada ke Pak Sumardi Kang Indah? Karena beliau tadi awal sekali sudah join dan Ibu Susinya sendiri bilang dia pun sedang ada majelis. Kalau Pak Sumardi masih ada, silahkan komen atau berbicara. Tapi kalau belum ada, boleh di-remind. Kita kena lihat the last song by video for refreshing first. Udah penat juga nih jawabannya oke semua, jadi kita pun